Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk hari ini kita akan membahas lagi materi mata pelajaran PPKN kelas 7 bab 6 tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi pembahasannya yaitu tentang sejarah perjuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berbentuk dari hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Mereka rela berkorban jiwa, raga, dan hartanya demi terwujudnya keinginan seluruh rakyat Indonesia, yaitu untuk mengelola kehidupan bangsa secara mandiri tanpa pengekangan atau penindasan dari bangsa lain. Nah, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh rakyat melalui sistem pertahanan dan keamanan yang ada. Nah, kita sebagai generasi muda, penerus bangsa, juga harus melaksanakan tugas untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tugas kita sekarang bukanlah mempertahankan kemerdekaan dari para penjajah, yaitu melainkan mempertahankan kemerdekaan dengan melawan kemiskinan dan kebodohan. Nah, hal ini yang dapat kita lakukan sebagai siswa yaitu dengan cara belajar dengan rajin. Nah, ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama tentang penyerahan Jepang terhadap sekutu, yang kedua peristiwa Rengas Dengklok, dan yang ketiga perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Baik, langsung saja kita bahas satu persatu. Bagaimana sih proses penyerahan Jepang terhadap sekutu? Nah, penjajah bangsa Jepang terhadap Indonesia berakhir setelah terjadinya pengeboman Nagasaki dan Hiroshima. Nah, tepatnya yaitu pada tanggal berapa? Pada tanggal 6 Agustus 1945 ya. Nah, untuk kota Hiroshima dan tanggal 9 Agustus untuk kota Nagasaki ya. Ini tanggal 9, sedangkan Hiroshima adalah tanggal 6 Agustus 1945. Nah, akibatnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada Amerika Serikat, salah satu anggota sekutu yang perang dalam dunia kedua. Artinya tidak ada pemerintahan yang berkuasa di Indonesia. Nah, berita tersebut atau berita penyerangan Jepang itu dapat diketahui oleh kalangan generasi muda atau kalangan pemuda Indonesia di Bandung pada tanggal berapa? Pada tanggal 15 Agustus ya. Agustus 1945 melalui berita siaran dari radio BBC London ya. Akibatnya peristiwa tersebut sejak tanggal 15 Agustus 1945 terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power atas wilayah negara Indonesia. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar dari peristiwa Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu dan dilakukan upacara penandatanganan itu ya. Penandatanganan di atas kapal perang ya. Kapal di atas kapal ini kapal perang US ya, Missouri di Teluk Tokyo. Nah, itu adalah sejarah singkat tentang penyerahan Jepang terhadap sekutu. Oke, sekali lagi, jadi Jepang menyerah terhadap sekutu, yaitu ditandai dengan kekalahannya atau menyerahnya Jepang terhadap sekutu itu karena adanya atau terjadinya pengeboman Nagasaki dan Hiroshima. Kota Nagasaki dan juga kota Hiroshima. Oke, yang selanjutnya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, terdengarnya kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu membuat beberapa anggota golongan muda yaitu Sultan Syahrir,
Khairul Saleh, Darwis, dan Wikana mendesak para golongan tua untuk segera melakukan memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Soekarno dan Muhammad Hatta tidak setuju akan hal tersebut. Mereka menganggap bahwa pengambilan keputusan secara mendadak dalam proklamasi kemerdekaan akan menyebabkan pertumpahan darah antara kekuasaan Jepang yang belum sepenuhnya diambil alih oleh Indonesia. Nah, perdebatan inilah yang menyebabkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, mengingat pro dan kontra antara golongan muda dan golongan tua, maka memunculkan sebuah keputusan ya yang akhirnya diambil. Nah, pada tanggal 16 Agustus ya, pada tanggal 16 Agustus 1945, para golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, yaitu mereka bertujuan untuk mengamankan mereka dari pengaruh Jepang agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat segera dilaksanakan. Oke, yang selanjutnya perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Nah, dengan adanya peristiwa Rengas Dengklok, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta tergugah untuk segera memproklamasikan kemerdekaan dengan mengadakan rapat perumusan teks proklamasi di Rumah Laksamana Muda Maeda pada tanggal 16 Agustus 1945, lengkap dihadiri oleh beberapa anggota para golongan muda. Nah, Soekarno pertama menuliskan kata proklamasi yaitu sebagai judul pada pukul 3 dini hari ini. Lalu yang selanjutnya Ahmad Subarjo menyampaikan kalimat, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Yang selanjutnya Muhammad Hatta menambahkan kalimat, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Yang terakhir Soekarno menuliskan Jakarta tanggal 17 bulan 8 1945, wakil-wakil bangsa Indonesia sebagai penutup. Nah, lalu pada pukul 04.00 waktu Indonesia Barat dini hari Soekarno meminta persetujuan dan tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Lalu para pemuda menolak dengan alasan sebagian yang hadir banyak yang menjadi kolaborator Jepang Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani oleh dua orang tokoh, yakni siapa, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, atas nama bangsa Indonesia, usul Soekarno diterima dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Maka konsep itu kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Oke, yang selanjutnya ini adalah teks proklamasi kemerdekaan. Nah, setelah rapat itu diselenggarakan oleh Soekarno, Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo, tersusunlah sebuah naskah teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno. Nah, dengan telah disetujui oleh para anggota golongan tua dan muda dan mengalami beberapa perubahan, maka akhirnya Soekarno menandatangani teks tersebut dengan disaksikan oleh semua pihak yang menjadi saksi Oke, yang selanjutnya yaitu pembahasan terakhir tentang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, dihadiri oleh para tokoh pergerakan kemerdekaan dan seluruh rakyat Indonesia yang ingin menyaksikan buah hasil dari perjuangan para pahlawan dan tokoh penting demi kemerdekaan Indonesia. Upacara pembacaan teks proklamasi tersebut berjalan dengan sangat lancar dengan bertempat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, hari itu menjadi hari terpenting dan menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia yang paling dikenang oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan tersiarnya kabar kemerdekaan Indonesia ke beberapa daerah hingga luar negeri, membuat Indonesia benar-benar sudah merdeka dan bebas dari belenggu para penjajah. Sekian untuk pembahasan kita hari ini, dan insya Allah nanti kita akan bahas lagi dalam video selanjutnya.
Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.